Kali ini kita akan membahas tentang trikotilomania atau sering disebut sebagai gangguan mencabut rambut, salah satu gangguan impuls yang terdaftar dalam DSM-5. Gangguan ini ditandai dengan dorongan yang kuat dan berulang untuk mencabut rambut sendiri, baik dari kepala, alis, bulu mata, atau bagian tubuh lainnya. Trikotilomania melibatkan siklus perilaku yang berulang. Dimulai dengan munculnya dorongan yang kuat untuk mencabut rambut, diikuti oleh perasaan tegang atau cemas. Setelah mencabut rambut, individu biasanya merasa lega atau puas untuk sementara waktu. Namun perasaan lega ini bersifat sementara dan seringkali diikuti oleh penyesalan atau rasa bersalah. Siklus ini dapat berulang terus-menerus dan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari kebiasaan mencabut rambut, individu mungkin mengalami area botak atau rambut yang menipis. Untuk menghindari rasa malu atau ketidaknyamanan, mereka seringkali berusaha menyembunyikan area yang terkena dengan menggunakan topi, shawl, atau make up. Trikotilomania lebih sering dilaporkan terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Namun penting untuk diingat bahwa prevalensi sebenarnya dari gangguan ini mungkin lebih tinggi, terutama di kalangan laki-laki yang mungkin enggan mencari bantuan. Perkiraan prevalensi global berkisar antara 1-2%, tetapi data ini mungkin tidak tepat karena kendala dalam pengumpulan data. Sayangnya data spesifik untuk Indonesia pun masih sangat terbatas, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai prevalensi trikotilomania di negara kita. Penyebab pasti trikotilomania hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami. Namun para ahli berpendapat bahwa kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan trikotilomania antara lain faktor genetik, psikologis, dan biologis. Riwayat keluarga dengan gangguan mental seperti gangguan obsesif kompulsif atau gangguan tik dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami trikotilomania. Selain itu, faktor psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, atau trauma juga dapat menjadi pemicu atau memperburuk kondisi ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan neurotransmitter tertentu di otak, seperti serotonin dan dopamin, mungkin berperan dalam perkembangan trikotilomania. Trikotilomania dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu yang mengalaminya maupun orang-orang di sekitarnya. Bagi individu yang mengalaminya, kebiasaan mencabut rambut secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Individu dengan trikotilomania seringkali merasa rendah diri dan tidak percaya diri akibat penampilan fisik mereka yang berubah. Hal ini dapat menyebabkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, merasa terisolasi, dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta mengalami penurunan produktivitas kerja. Selain itu, kerusakan kulit kepala akibat pencabutan rambut dapat menyebabkan masalah kulit seperti iritasi, infeksi, bahkan bekas luka permanen. Beberapa individu dengan trikotilomania juga mengalami gangguan makan, masalah tidur, atau bahkan gangguan mental lainnya sebagai akibat dari kondisi ini. Orang-orang yang tinggal bersama atau memiliki hubungan dekat dengan individu yang mengalami trikotilomania seringkali merasa khawatir dan frustrasi. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk memahami mengapa individu tersebut tidak dapat berhenti melakukan kebiasaan mencabut rambut dan merasa tidak berdaya untuk membantu. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan yang efektif karena kurangnya pemahaman mengenai kondisi ini. Mencegah trikotilomania sepenuhnya mungkin sulit, namun ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan memperlambat perkembangannya. Mengelola stres dengan baik merupakan langkah penting. Teknik seperti meditasi, yoga, atau hobi yang menenangkan dapat membantu mengurangi ketegangan yang sering menjadi pemicu perilaku mencabut rambut. Mencari dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung juga sangat penting. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang lain yang memahami kondisi ini dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi perasaan terisolasi.
Menjaga kesehatan mental secara umum juga sangat krusial. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan secara dini, seseorang dapat mengurangi risiko terjadinya trikotilomania. Jika sudah mengalami trikotilomania, ada beberapa pendekatan pengobatan yang efektif. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah salah satu terapi yang paling umum dilakukan. Dalam CBT, terapis akan membantu individu mengenali pikiran dan perasaan yang memicu keinginan mencabut rambut, serta mengajarkan teknik-teknik untuk mengubah pola pikir dan perilaku tersebut. Terapi obat-obatan seperti antidepresan atau antipsikotik juga dapat membantu mengurangi gejala, terutama jika trikotilomania dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental lainnya. Terapi kelompok memberikan kesempatan bagi individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Melalui kelompok pendukung, mereka dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan belajar dari satu sama lain. Selain itu, teknik relaksasi dan manajemen stres seperti pernafasan dalam, meditasi atau yoga dapat membantu mengurangi kecemasan dan keinginan untuk mencabut rambut. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.